Perkenalkan, nama saya Trina Junia Lestari dengan NPM 21402011135, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai lingkungan dan kontribusi manusia terhadap lingkungan sekitar kita. Dan juga, saya akan membahas apa saja yang sudah saya lakukan untuk lingkungan sekitar saya. Sebelum saya menjelaskan tentang hal-hal yang sudah saya lakukan untuk lingkungan sekitar, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi lingkungan, hubungan manusia dan lingkungan, kerusakan alam, serta kondisi lingkungan saat ini. Yang pertama yaitu ada definisi lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Berikutnya yaitu hubungan manusia dan lingkungan. Manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan lingkungan. Manusia dalam menjalani kesehariannya selalu melakukan interaksi dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya, di mana manusia dan lingkungan bersifat lebih alami seperti mencakup komponen-komponen seperti iklim, daratan, vegetasi, dan tanah. Interaksi manusia dan lingkungan dapat dipahami sebagai asas mutualisme dan parasitisme. Manusia memiliki peran penting dalam lingkungan sekitarnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi di antara satu dan lainnya. Manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Berikutnya yaitu penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah bencana atau peristiwa yang disebabkan oleh alam sendiri seperti cuaca yang terjadi. Contoh kerusakan alam yang ditimbulkan yaitu tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung berapi meletus, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kemudian faktor manusia adalah bencana atau peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas atau perubahan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya seperti limbah pabrik, membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan lain-lain. Kondisi lingkungan saat ini. Manusia hidup dalam lingkungan dan melakukan interaksi dengan komponen-komponen yang ada di lingkungannya. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan komponen biotik maupun abiotik, serta sosial budaya. Pada awalnya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang. Namun, belakangan ini, hubungan tersebut berjalan secara tidak seimbang. Manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya lebih bersifat eksploitatif terhadap alam, sehingga muncul berbagai permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan terjadi karena pandangan manusia yang keliru terhadap alam. Manusia seringkali melanggar etika lingkungan karena menganggap dirinya terpisah dari lingkungannya. Berikut beberapa kontribusi yang sudah saya lakukan untuk lingkungan sekitar saya. Yang pertama yaitu ada membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sesuai dengan jenisnya agar mempermudah kita dalam melakukan proses daur ulang. Saat melihat sampah, saya akan langsung memungut dan memasukkannya ke dalam tempat sampah yang ada, tetapi jika tidak ada tempat sampah, saya akan menyimpannya dahulu. Yang kedua yaitu menghemat listrik dan air. Mematikan lampu di siang hari, mematikan kipas angin atau AC saat akan keluar rumah atau tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan mematikan keran air jika air sudah terisi penuh. Dengan menghemat listrik dan air, maka kita dapat membantu bumi kita untuk mengurangi pemanasan global yang terjadi. Kemudian yaitu membawa tumbler atau botol minum dan sedotan stainless. Ketika saya berpergian, saya akan membawa botol dan juga sedotan stainless untuk mengurangi penggunaan botol plastik dan juga sedotan plastik. Saat saya membeli makanan, juga saya akan membawa tempat sendiri untuk menghemat plastik yang digunakan, sehingga kita membantu mengurangi sampah plastik tersebut
dan tentunya juga lebih sehat untuk kesehatan kita. Berikutnya yaitu membawa tas belanja. Saat saya pergi berbelanja, saya membawa tas belanja sendiri yang berbahan kain, sehingga membantu mengurangi sampah kantong plastik dan juga meminimalisir pengurangan. Dan terakhir yaitu ada menanam pohon di rumah. Saya suka berkebun dan menanam tanaman di rumah, mulai dari tanaman hias, obat, dan juga buah-buahan. Dengan saya menanam pohon, maka saya membantu mengurangi karbon dioksida dan juga membantu bumi menghasilkan oksigen. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.